Mari kita lanjutkan. Jadi gula ini adalah bagian dari karbohidrat, dan tipe karbohidrat yang benar itu akan memperkuat kesehatan kita. Tadi malam kita telah membahas bahwa akhir-akhir ini ada suatu fenomena di bidang ahli nutrisi. Mereka menyebut ahli, tapi mereka ahli di Facebook, ahli di Instagram, dan di WhatsApp. Mulai mempublikasikan tentang bentuk diet no carb, dan yang disarankan adalah makan lemak atau keto diet. Nah, saya mau membahas tentang karbohidrat. Jadi sumber energi utama yang memang kalau kita salah menggunakan menjadi si manis yang menakutkan. Tapi tipe karbohidrat yang benar akan memperkuat kesehatan kita. Baiklah, dari semua fakta dan faktor resiko penyakit gaya hidup yang saya sebutkan tadi malam, yaitu penyakit kardiovaskular, penyakit kardiovaskular itu jantung, pembuluh darah, kemudian cerebrovaskular yaitu stroke, kemudian penyakit kanker, penyakit diabetes, paru-paru kronik, penyakit ginjal, itu semua berkaitan dengan penyakit gaya hidup. Nah, mereka menemukan jadi prediktor utama itu adalah pilihan diet. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa besarnya modifikasi gaya hidup dengan pola makan dan aktivitas fisik menunjukkan peristiwa yang paling menjanjikan untuk mencegah penyakit daripada hanya aktivitas fisik saja. Kenapa ini perlu ditekankan? Bahwa sejak satu pakar olahraga dunia sangat terkenal di 20 tahun yang lalu, Kenneth Cooper, dia menuliskan tentang olahraga, berbagai olahraga, dia ahli sport medicine, dan juga dia membahas tentang olahraga aerobik. Maka dunia diberi sebuah konsep bahwa yang penting berolahraga. Kita tidak perlu perhatikan faktor gaya hidup yang lain, apalagi faktor makanan. Kemudian dunia menjadi dapat dikatakan menyadari kesalahan bahwa ternyata olahraga tidak cukup. Ada faktor yang sangat berperan, yaitu pilihan diet atau makanan kita. Kenneth Cooper sendiri akhirnya merevisi banyak hal dalam teori-teorinya tentang sport medicine. Nah, semua karbohidrat itu intinya tidak sama. Karena karbohidrat itu bagaimana pengaruhnya pada kesehatan diukur dengan satu bilangan yang disebut indeks glikemik. Glycemic index didasarkan pada 25 tahun penelitian karbohidrat sesuai dengan dampaknya terhadap kadar glukosa darah. Nah, indeks glikemik ini mengukur kecepatan makanan meningkatkan kadar glukosa darah seseorang. Jadi pangan yang IG-nya kurang dari 55 secara internasional dianggap IG rendah. Dan ini yang disarankan, indeks glikemik rendah dan glycemic load-nya rendah, jadi berapa banyak karbohidrat yang masuk ke darah Anda itu sangat menentukan. Berkorelasi dengan berbagai penyakit degeneratif karena peningkatan berat badan atau peningkatan kadar glukosa darah. Beberapa bukti ilmiah menunjukkan bahwa individu yang mengikuti diet karbohidrat kompleks, yaitu rendah indeks glikemik selama bertahun-tahun, memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengembangkan obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung koroner. Ya. Nah, kalau begitu kita perlu tahu jenis-jenis karbohidrat. Ada 3 jenis utama. Pertama adalah pati, zat tepung, starch. Kemudian gula, sugar, dan serat pangan, fiber. Itu aja karbohidrat.
Dan kalau kita mengkonsumsi sebenarnya bentuk karbohidrat alami yang Tuhan sediakan di alam, kita tidak usah sibuk memikirkan ketiga hal ini. Sebab mereka berada dalam satu paket. Cuma yang jadi problem dalam kehidupan modern itu telah dipisah-pisah gitu. Itu problem makanan manusia modern. Mari kita lanjut untuk melihat. Ini jenis karbohidrat. Kalau Anda baca di label-label makanan di Amerika, di Eropa itu dituliskan, tapi di Indonesia kadang-kadang dituliskan, kadang-kadang enggak. Jadi ada karbohidrat kompleks, ada karbohidrat yang diputihkan, refine itu, rafinasi, seperti tepung misalnya, ada processed grain, ada enriched grain, refined grain, whole grain. Jadi grain itu macam-macam. Ada naturally occurring sugar, jadi gula natural itu gula alami, ada added sugar, gula yang ditambahkan, ada low calorie sweetener, jadi pemanis rendah kalori, ada reduced calorie sweetener, lebih rendah lagi gulanya di situ, ada sweets, ada sugar, alkohol, itu semua ditulis, diminta oleh Departemen Kesehatan di negara masing-masing atau lembaga konsumen untuk mencantumkan itu. Sebab orang-orang di negara-negara yang maju itu sudah sangat sadar dengan kesehatan. Nah baik, mari kita mulai apa yang disebut dengan starch, sap tepung. Starchy vegetable atau sayuran berpati itu seperti kentang, labu, keladi, bentul, singkong. Apakah itu dia tergantung di udara atau di dalam tanah, pokoknya dia berpati, itu disebut starchy vegetable. Jadi ya itu dia sayuran bersat tepung. Ya, itu juga sumber sat tepung, karbohidrat. Jadi kalau Anda memilih memakan nasi putih sederhananya dan memakan labu kuning misalnya, lebih menyehatkan Anda makan labu kuning dan tinggalkan nasi putih itu. Walaupun labu kuning manis, nasi putih tidak manis. Tapi Anda diabetes, masih lebih baik Anda makan labu kuning itu. Sebab dia masih mengandung serat di situ. Yang cukup tinggi. Sebenarnya beras putih itu seratnya sudah hilang. Masalahnya katulnya sudah dibuang. Kemudian beans, polong-polongan itu ada 5 beans, dried beans, lentil, pinto beans, ada macam-macam. Yang kita sering kenal di Indonesia ya hanya kacang hijau, kacang kedelai, kemudian kacang merah, kacang koro, dan sebagainya. Kemudian ada grains atau cerealia. Ada wheat, gandum, ada oat, ada barley, ada beras, ada jagung. Ya, itu semua cerealia. Nah, kita akan membahas cerealia ini sebab itu adalah sumber karbohidrat terbesar di berbagai suku bangsa di dunia ini. Nah, cerealia itu ada whole grain atau bijian utuh dan ada bijian olahan, refined grain. Sederhananya whole grain itu nasi beras merah, beras hitam, beras coklat, beras hijau. Yang bijian olahan itu refined grain, itulah nasi putih. Nah, whole grain itu karena dia itu seluruh inti butir dari satu biji dalam makanan. Contoh seperti beras, ada kulit ari, bran, ada lembaga germ, dan ada endospermnya. Yaitu beras putih itu tinggal endospermnya, itu sat tepung. Tadi malam kita sudah membahas ini. Yaitu kulit ari, bekatul, itu bran, itu luar biasa sekali. Itu menghambat karbohidrat untuk dilepas dengan cepat. Terus di dalamnya kaya dengan vitamin B kompleks. Saya telah membahas dalam pertemuan Zoom meeting dengan Yayasan Eden Way kemarin hari Sabat tentang kehidupan ada di sel Anda. Jadi saya membahas betapa penting vitamin B kompleks ini untuk mencerna satu butir beras. Tuhan kasih bahan pencernaan itu sehingga tidak membebani pencernaan kita, tidak membebani sistem enzim kita yang dibuat oleh gen kita. Dan kemudian pekerjaan mitokondria untuk menghasilkan energi kehidupan tidak terbeban. Tapi orang Kristen berpikir makan aja yang penting didoakan ucapan syukur. Saya mau katakan walaupun Anda pendeta, Anda rajin berdoa. Ya. Tapi kalau mitokondria Anda rusak, Anda pilih 2. Anda akan mati dengan kanker atau Anda mati dengan neurodegeneration. Anda mau jadi pikun, demensia, Anda mau Parkinson, Anda mau Alzheimer, Anda mau lumpuh.
di atas kursi roda, atau Anda mau mati dengan kanker, mati dengan sekarang juga ternyata penelitian di tingkat mitokondria itu yang merusak jantung dan juga penyebab diabetes. Nah, saya sudah bahas itu di pertemuan dengan Zoom yang lalu. Jadi penting sekali Anda menghargai apa yang Tuhan buat di alam. Sebab Tuhan sudah desain itu karena belas kasihannya pada manusia berdosa. Agar supaya mereka bisa panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Kata Amsal pasal 3 ayat 2, baru Tuhan akan menambahkan di tangan kirinya adalah panjang umur, lanjut usia, di tangan kanannya adalah kekayaan dan kehormatan. Tapi dalam hidup kita yang sementara di dunia ini kita menjadi terlalu tujuan kita hidup hanyalah kekayaan dan kehormatan. Itu yang dikejar oleh manusia hidup. Baru kemudian dia peduli dengan kesehatannya saat dia tua, telah mendapatkan kedua hal itu tapi kesehatannya merosot. Sayangnya asuransi pun tidak bisa mengejar Anda kalau Anda sudah Parkinson. Saya bolak-balik ke Amerika dan seminar lifestyle medicine dan saya saksikan. Ya, banyak yang mengalami seperti itu. Saudara, endosperm adalah bagian yang lembut yang terdapat di pusat biji. Bagian ini kaya dengan zat pati, starch dan protein. Itu aja yang ada di nasi putih yang kita makan. Kemudian lembaga germ adalah lapisan berikutnya yang kaya asam lemak esensial. Lebih dahsyat lagi itu. Kemudian asam amino, vitamin E, fitakimia, nutraceutical. Semua ada di dalam situ. Contoh saya sudah sebut tadi malam seperti gamma oryzanol di dalam beras merah itu bisa menghambat kolesterol. Jadi Tuhan sudah atur kalau kita makan sesuai rancangan Tuhan tidak ada problem dengan kolesterol. Karena itu saya katakan dalam pembahasan yang lain, kolesterol itu bukan penyakit, itu berkat tapi menjadi kutuk. Asam urat itu penyakit, bukan penyakit, itu berkat tapi menjadi kutuk. Mungkin nanti ada pembahasan asam urat, saya akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, perbedaan whole grain dan refined grain. Jika kita mengkonsumsi whole grain food, itu mengandung bran, germ, dan endosperm. Ya. Seluruh nutrisi pada biji. Tapi kalau kita refined grain, ya itu cuma endosperm, sudah disebutkan tadi. Ini istilah dagang yang menyesatkan, yang kita baca di bungkusan roti, di bungkusan kue-kue, makanan pabrik, dan lain-lain. Bila mana kita membaca kandungan suatu makanan olahan dari tepung terigu tertulis enriched with flour. Itu berarti refined grain ditambahkan 4 vitamin. Niacin, tiamin, riboflavin, asam folat. Dan ini vitamin sintetik dan mineral besi. Tapi yang Tuhan buat di alam, ya, itu ada 11 vitamin yang ada di dalam satu grain. Konyolnya manusia itu dibuang, dikasih ke ayam, ke babi, dikasih ke sapi. Kemudian manusia tambahkan sintetik di dalamnya. Karena itu saya bilang konyol gitu. Jadi inilah kita manusia. Ya, yang sangat berhikmat, diciptakan makhluk yang termulia. Tapi ya kita harus menyadari kita sering seperti itu. Bertahun-tahun juga saya belum kuliah molecular nutrition. Saya pergi kuliah umur 41 tahun. Maka saya juga hidup seperti itu. Karena itu banyak persoalan kesehatan yang menumpuk. Tapi puji Tuhan dengan perubahan nutrisi dan sebagainya. Ya sampai sekarang saya masih produktif. Sementara suatu butiran gandum utuh misalnya whole grain tadi. Of wheat itu ada 11 vitamin dan mineral. Ada serat, ada asam lemak esensial. Oke, baru kemudian ada makanan olahan atau processed food. Ya. Itu sebenarnya tepung putih enriched with flour yang diperkaya adalah refined grain, kemudian disebut cake flour, bleached flour, bread flour. Kalau di Amerika ditulis semua di toko, kalau di Indonesia enggak, cuma tepung terigu doang. Tapi sama aja itu. Ya. Itu yang Anda buat cake, cookies, muffin, snack bar dan sebagainya dan Anda makan itu. Karena itu saya mau sampaikan malam ini, kalau Anda diabetes masih makan itu nggak usah berdoa, itu makanan. Iya, kalau diabetes nggak sembuh-sembuh ya itu pantas loh. Sebab Tuhan tidak mungkin mengubah dirinya sendiri, kita yang harus berubah. Tuhan sudah ciptakan itu di Eden dan Tuhan bilang sungguh amat baik ciptaannya. Tapi kemudian kita intervensi itu, kita improve, we cannot improve God. Kecuali HP, nggak ada pohon HP, ya handphone, maka kita boleh
handphone ini kita boleh improve, teknik boleh improve, ilmu bangunan boleh improve, otomotif boleh improve, nggak ada pohonnya. Kalau ada pohonnya, kita nggak bisa improve. Waktu kita anggap improve termasuk rekayasa genetik, ada banyak masalah yang kemudian muncul. Masalah ilmuwan itu tidak menyadari bahwa sains bisa diinterfere oleh setan. Dan sebagian besar sains itu interfere setan. Nggak ada yang bebas dari interfere setan. Kecuali otak dari peneliti itu, otak yang dimana Roh Kudus juga diam di sana. Baru dia tahu apa yang harus dia temukan di sains. Nah oke, ada suatu produk yang dibuat dengan enriched with flour, ditambahkan gula dan lemak. Itu disebut processed food. Seperti itu. Jadi tepung yang sudah diputihkan, yang sudah tidak ada vitamin dan mineral, kemudian ditambahkan sintetik, kemudian dikasih gula dan lemak, kemudian diperdagangkan. Processed food. Tinggal Anda godok, Anda kocok begitu, Anda taruh pengembang dan sebagainya, jadilah roti. Dan kemudian Anda bingung di Indonesia, tadi malam saya bahas kan, kegemukan itu. Bahwa naik-naik terus orang gemuk, apalagi di Sulawesi Utara. Karena itu saya bercanda. Dan memang kalau tidak ada COVID, wali kota Manado memang sepakat di hari ulang tahun Manado saya harus berbicara. Kita deal di Amerika. Sebab kebetulan kita bertemu di sana, tapi dipertemukan gitu. Wah ini bagus sekali untuk daerah itu. Harus diberitahu sebab gemuk itu bertambah terus. Jenis refined grain yang lain adalah white rice dan white pasta. Jadi nasi putih dan ya itu dia. Bayangkan anak-anak kita dengan bangga mengikuti mode Eropa atau Amerika. Mereka makan di mall, makan pasta. Dan dia sudah tidak mau makan yang lain. Ada jenis karbohidrat yang sederhana, simple or fast acting carbohydrate, itu gula. Dan ada juga jenis gula, ada gula alami seperti terdapat pada buah-buahan, fruktosa, pada susu, dan juga sukrosa, gula tebu dan glukosa. Saya lupa tulis di sini. Ya, oke. Kemudian ada gula tambahan. Gula tambahan itu yakni gula yang ditambahkan pada satu makanan olahan seperti cake, sirup, jus kotak, buah kalengan, dan sebagainya. Itu secara sederhana. Tapi mari kita dalami lebih jauh tentang gula ini. Contoh gula tambahan. Ya, kalau di makanan-makanan di barat itu ditulis ada table sugar. Yaitu gula putih disebut demikian. Ada brown sugar yaitu gula merah. Kemudian ada molasses, kemudian ada madu, ada gula beet, kemudian ada raw sugar. Raw sugar itu seperti kita peras tebu, kemudian kita masak, diuapkan airnya, jadi gula yang berwarna kuning kecoklatan. Nah, itu raw sugar, itu gula pasir yang bagus karena masih mengandung molasses, masih mengandung mineral, dan masih mengandung glukarat, yaitu faktor toleransi glukosa, glucose tolerance factor. Yang akan menahan agar supaya gula tidak cepat dilepas sehingga gula darah tidak naik. Jadi makan tebu berbeda dengan gula pasir. Jangan salah ya. Gula pasir itu dibuat oleh manusia. Tebu itu dibuat oleh Tuhan. Jadi jangan salah. Tuhan tidak buat gula pasir. Kalau memang gula pasir itu dibutuhkan manusia, Tuhan akan buat sebuah pohon sebab Tuhan sanggup di dalamnya ada bubuk gula. Tapi Tuhan buat di dalam batang yang melukai bibir, di zaman batu nggak ada parang, jadi dengan kekuatan gigi dan gusinya dia mengerat tebu itu, dan kalau kita sekarang coba kerat 1 meter tebu, bahasa Manadonya tarabe-rabe ini, sobek ini gusi ini, ya, kemudian seratnya akan melukai kita punya bibir. Itulah faktor pembatas. Tuhan memberi gula. Tapi Tuhan kasih faktor pembatas karena Tuhan tahu manusia berdosa tanpa batas keinginannya. Jadi Tuhan kasih gula dalam bentuk seperti itu. Boleh manis, tapi manis ini harus terkendali ya. Dan Bapa tahu kamu manusia berdosa lemah, maka Bapa simpan aja di sini. Sebatang tebu yang melukai bibir. Jadi kalau kita mau berhikmat sedikit, mau melihat, tapi saya dengar di mimbar-mimbar populer ada pendeta yang berkhotbah begini.
Pohon seho itu, maksudnya pohon aren, diciptakan oleh Tuhan, jemaat. Amin, haleluya. Berarti kalau kita minum Septikus itu juga berkat Tuhan. Kita bilang, bukan main, ini pendeta. Kalau Yesus datang, kamu punya kepala diikat batu kilangan dan dibuang di jurang yang hanya ada kertak gigi. Tuhan tidak buat alkohol. Nuh aja karena fermentasi anggur buat alkohol. Kemudian yang terjadi adalah Nuh jadi telanjang akibat dari. Karena itu ada ayat tentang itu. Jangan sampai juga ada yang berkhotbah nanti kemudian. Ini gula kan alami dari alam begini. Tuhan yang bikin. Wah, itu salah itu. Harus. Jadi ada sugar cane syrup. Nah, ini dia. Ini tebu kemudian kita jus. Ini masih lebih sehat. Sebab walaupun sudah tidak ada serat, masih ada glukaratnya, masih ada glukos toleransi faktor, masih ada mineral germanium untuk menahan gula itu tidak membebani pankreas untuk menghasilkan insulin. Seperti itu. Kemudian ada confectioner sugar. Itu confectioner sugar itu gula yang dibikin permen. Nah, seperti itu. Baru ada powder sugar. Nah, itu gula pasir yang ditumbuk itu untuk bikin kue. Ada turbinado, ada juga high fructose corn syrup. Turbinado yang saya sebutkan tadi, tebu kita jus, kemudian kita panaskan di belanga, kita diuapkan airnya. Gitu. Itu yang disebut turbinado. Kemudian ada high fructose corn syrup. Nah, itu lebih jahat lagi itu high fructose corn syrup. Ya. Sebab high fructose corn syrup itu ya itu dia tidak menaikkan gula darah, tapi sebentar kita akan bahas. Tadi malam sebenarnya saya sudah singgung apa jahatnya fruktosa yang menipu insulin kita. Jadi banyak makanan olahan yang diberi label sugar free atau reduced kalori, mengandung satu atau beberapa macam gula alkohol seperti mannitol, maltitol, sorbitol, xilitol dan sebagainya. Tol itu gula alkohol. Nah, gula alkohol itu reduce kalori, tapi pada sebagian besar orang menyebabkan masalah usus, banyak gas, diare, kram perut. Kadang-kadang dia bukan mah. Jadi setelah datang konsultasi, mah sudah bolak-balik ke dokter, saya suruh isi 11 halaman. Itu pisau analisa saya ada di situ. Lifestyle and food diary assessment. Jadi dia harus isi 11 halaman baru saya tahu, oh ini kenapa you punya penyebab. Oke. You must avoid ini. Mesti tinggalkan. Kalau enggak problem di perutmu ini enggak akan hilang-hilang. Itu bukan mah itu. Kamu punya gula, itu ada gula alkohol. Kamu makan permen, ada gula alkohol. Kamu senang sirup ini, ada gula alkohol yang dimaksudkan di situ. Nah, oke, mari kita lihat di sini tipe gula alkohol. Indeks glikemiknya memang rendah sekali. Jadi kalau Anda hanya lihat juga indeks glikemik, tapi itu bukan bahan alami. Ini rekayasa laboratorium. Ada gliserol, sorbitol. Gliserol itu banyak di obat gigi. Untuk memaniskan rasa obat gigi itu tapi tidak menyebabkan karies gigi. Sebab dia tidak bisa dipakai oleh bakteri. Jadi penciptaan gula alkohol itu menguntungkan. Agar supaya kalau gula yang lain itu bikin sakit gigi. Email gigi itu terkikis itu. Gula kalau lama di mulut menjadi asam kemudian bakteri berkembang. Nah, kemudian ada sorbitol, laktitol, isomalt, mannitol, dan eritritol. Nah, eritritol ini agak bagus, indeks glikemiknya 1. Dia agak ramah di perut dan banyak Amerika izinkan masuk di dalam gula-gula diet, gitu, susu diet dan sebagainya. Itu eritritol. Eritritol itu masih lebih bagus. Jadi kalau Anda cari ada baca-baca itu, kalau ada makanan diet Anda beli dan sebagainya, lihat-lihat tol-tolnya di belakang. Kalau di eritritol, ini saya sudah dengar ini agak aman. Kalau yang lain-lain walaupun dia bilang bisa menurunkan berat badan dan lain, silakan coba. Apakah Anda tidak kembung terus menerus. Kemudian gula rafinasi. Gula rafinasi ini gula kristal putih, gula mentah yang mengalami proses pemurnian, menghilangkan molasesnya. Ya gula pasir lah istilah Indonesia. Gula putih lah orang Manado bilang. Sebenarnya berdasarkan SK Memperindak, saya periksa itu, tahun 2004 gula rafinasi ini dilarang untuk diperdagangkan, itu hanya untuk industri. Tapi bagi saya aneh kok ada di supermarket. Supermarket tidak tulis bahwa ini gula untuk industri, untuk bikin kue, untuk bikin permen.
Sebab ini sudah sangat dimurnikan sehingga dia tidak mempengaruhi rasa. Tapi dia punya masalah dengan kesehatan. Tapi itu kemudian dijual, kemudian orang pakai minum kopi, minum teh, dan sebagainya. Taruh di sirup-sirup buah, dan seterusnya. Nah ini perbedaan white cane sugar, refined sugar, sebelah kiri gula putih, dan raw cane sugar. Light, tapi ini yang light. Ini juga saya tidak setuju. Harus yang betul-betul raw tapi bukan light. Betul-betul raw dia warna kuning seperti gula dulu zaman saya anak-anak. Kalau musim hujan dia meleleh sendiri itu di toples. Terus nggak terlalu manis. Sebab gulanya masih tadi itu. Tebu di jus kemudian diuapkan di belanga jadilah itu. Gulanya itu warna kecoklat-coklatan seperti itu. Baru kemudian kita tiba pada mengkonsumsi gula yang diproses akan membuat ketidakseimbangan mineral dan bahan gizi lain tidak terserap dengan sempurna. Membuat otak tidak tenang, gelisah, dan tidak fokus. Jadi dari sini saja sudah bisa dimengerti kenapa anak-anak kita jadi bodoh di sekolah. Bukan genetiknya dia bodoh, bukan guru tidak punya metode mengajar yang baik. Bahasa Manadonya kalau saya jelaskan lebih gampang, DP kepala babifi. Kenapa? Terlalu banyak gula rafinasi di kepala, jadi dia jadi hyperaktif, attention deficit, ADHD. Bukan anaknya tidak bisa berprestasi, karena orang tuanya racuni anak itu dari belum waktu sekolah, kasih gula terus, goyang susu kasih gula, minum teh kasih gula rafinasi. Siapa yang racuni otak anaknya? Orang tuanya. Kemudian di kantin sekolah dia makan sembarangan dan kemudian dia jadi terbiasa kalau makanan tidak manis nggak mau makan lagi. Akhirnya dia nggak bisa fokus, dia gelisah, tidak tenang, ya hyperaktif. Kemudian berkembang terus nggak berubah, akhirnya betul dia frustrasi dengan hidupnya, tidak berprestasi dan sebagainya. Saya pernah bahas ini dan kebetulan waktu saya bahas ini menyinggung hal ini, kemudian terjadi gelombang agresivitas, saya bilang di kota besar, di Jakarta, di beberapa kota, sehingga orang berdemo hanya bisa dibayar makanan kotak muat di truk, kasih uang 50.000 dia bisa bakar mall dan bakar sebagainya. Kenapa ada gelombang agresivitas? Dan itu kebanyakan orang muda. Saya bilang karena ini, saya bilang. Dan waktu itu pemilihan gubernur di DKI Jakarta belum zaman Jokowi. Dan ada satu jenderal calon presiden SBY itu punya calon gubernur itu. Saya nggak tahu kalau ada 2 calon gubernur yang hadir. Habis seminar dia bilang, Pak, kalau saya terpilih jadi gubernur, Anda akan saya pakai untuk seminar. Ini penting sekali untuk sekolah-sekolah kita. Dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kenapa orang jadi beringas, anak-anak itu perkelahian antar sekolah dan apa-apa. Otak mereka nggak bisa fokus. Terlalu banyak gula di sini. Terlalu banyak reseptor kasomorfin, terlalu banyak susu sapi. Dan itu kombinasi makanan modern yang mereka makan di mall. Segala kue dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang orang tua, kalau kita tidak bijaksana, apalagi kita yang menyebut diri adalah anak Tuhan. Orang Kristen sungguh menyedihkan. Apalagi kalau ada sekolah-sekolah Kristen begitu yang masih aktif dengan aksi-aksi kekerasan siswa dan sebagainya. Nah inilah gula kita zaman dulu. Yang saya bilang-bilang itu. Demerara dan Turbinado. Sudah nggak ada sekarang. Kalau Anda pergi di Jakarta ada dijual ini. Di Ranch Market tapi dari luar negeri. Tapi Anda tahu harganya. 1 kilo itu bisa 200.000 lebih. Terus ada orang-orang kaya belanja dan apa. Oh ini gula bagus sekali. Gampang aja tanam tebu di rumah. Jus itu tebu. Kasih masuk di belanga. Uapkan dia punya air. Jadilah Turbinado. Jadilah Demerara. Jadi seperti itu. Nah oke, ini berbagai tipe gula dan inilah indeks glikemik. Maltodextrin 110. Bayangkan dibandingkan dengan nasi putih cuma 70-an. Maltodextrin itu 110. Nasi beras putih aja sudah jahat bagi orang yang kelebihan berat badan, orang tua, orang diabetes. Sudah nggak terlalu sehat. Apalagi maltodextrin. Tahu maltodextrin ini yang memaniskan susu formula. Apalagi ada susu yang dia promosikan. Ini akan membuat anak-anak yang malas makan, tidak mau makan pun dia akan cukup kalori dan dia bertumbuh. Inilah penipuan sains.
Saya katakan, Anda meracuni anak Anda. Dan susu-susu itu harganya mahal. Karena maltodextrin. Itu indeks glikemik paling tinggi, baru maltosa. 105. Biskuit mengandung maltosa. Saya nggak mau sebut merek, nanti tersinggung. Quick energy. Asik. Jadi begitulah. Kita belajar dari iklan sekali lagi. Kemudian glukosa aja yang Tuhan buat di alam, glukosa cuma 100. Sukrosa cuma 65 gula tebu itu. Laktosa 45, cuma saya tidak sarankan laktosa, bikin kembung itu. Gula di susu, malah ada yang intoleransi laktosa. Oh, bagus sekali dong fruktosa 25, ada bahayanya fruktosa. Apalagi kalau dia tidak dibuat, dia sudah diekstrak keluar. Apalagi fruktosa hasil fermentasi. Nah itu problemnya. Oke, kita lanjut saja. Asupan gula fruktosa. Kenapa berbahaya? Walaupun indeks glikemiknya paling rendah. Fruktosa membodohi metabolisme Anda dengan mematikan sistem kendali nafsu makan tubuh Anda. Dia gagal merangsang insulin, padahal kalau gula masuk di tubuh, insulin harus diproduksi. Nah dulu di ilmu nutrisi, dulu saya katakan, ilmu nutrisi populer, jadi dokter menyarankan, orang diabetes nggak boleh makan gula, tapi kalau makan buah manis boleh, karena mengandung fruktosa, nanti gula darah nggak naik. Maka mereka makan lengkeng, makan mangga arum manis, mereka makan cempedak, makan durian. Gula darah tidak naik, tapi mari Anda perhatikan. Ya, dia gagal menekan grelin, hormon kelaparan, dan gagal menstimulasi leptin, hormon kenyang. Saya mau kasih tahu, hidup kita ini diatur oleh hormon. Jadi kalau hormon-hormon ini dibungkem, celakanya apa yang terjadi? Menyebabkan Anda makan lebih banyak, sudah ada saklar yang memadamkan selera. Karena itu orang katakan, kenapa kita lapar terus? Ini perut makin besar, makin seperti balon ditiup. Tapi kok kalau makan seperti tenggelam di danau gitu, nggak kenyang-kenyang. Anda sudah merusak Anda punya mekanisme umpan balik dari hormon insulin, grelin, dan leptin. Itulah sebabnya saya katakan yang ahli-ahli nutrisi keblinger itu, belajar di planet mana mungkin. Keto diet dan lain-lain. Sebenarnya kalau dia mau belajar teori dasar nutrisi molekuler seperti ini, gampang itu mau ubah orang gemuk. Hidupkan kembali itu grelin sama leptin. Akhirnya waktu dia sudah dikunci ini, makan sedikit aja dia rasa puas, lambung itu mengkerut. Mengkerut sehingga makan sedikit dia udah kenyang, otomatis nanti berat badannya akan turun. Sederhana. Karena itu saya mulai dikenal di tahun 2000 itu ya saya turunkan tuh 100 kilo lebih yang tidak bisa turun. Ada sudah 200 sampai 300 sudah pergi ke Mayo Clinic. Tapi tetap jadi yoyo. Kemudian 6 bulan saya turunkan, itu hilang 120 kilo. Tanpa ada problem pada jantung dan lain-lain. Hanya ini kalau kita mengerti. Ya, nah ini gula yang lagi top sekarang. Tapi saya sudah seminar ke Amerika, orang sudah nggak mau minum. Agave tequilana, itu bahasa Spanyol. Nah, agave ini mempunyai indeks glikemik 10 sampai 11. Mereka cuma lihat indeks glikemik lolos di American Journal Clinical Nutrition tahun 2002. Ini jurnal nutrisi paling berbobot loh. Tapi mereka sudah minta maaf itu. Sebuah kekeliruan. Jadilah heboh di Amerika. Orang minum lain ini dari sejenis pohon nanas. Anda lihat. Tapi nanasnya aneh. Bahwa di buah nanasnya itu tumbuh duri dia. Punya daun-daun itu cuma ada di Meksiko. Dan buah nanasnya satu orang pikul satu besar sekali. Kemudian difermentasi lahirlah ini. Itu indeks glikemiknya 11. Tetapi dia punya fruktosa itu 75 sampai 90% fruktosa. Itu sampai indeks glikemiknya rendah. Bandingkan gula meja hanya 50%. Dan sirup jagung yang di against di Amerika yang menyebabkan obesitas. Anehnya Amerika larang. Itu 55% cuma fruktosa. Kemudian Amerika kebobolan dengan agave tequilana. Tapi sekarang kemudian mereka mengerti. Ya, betul nak menaikkan gula darah tapi dia bikin problem lain. Obesitas dengan berbagai faktor risiko. Oke. Nah ini blackstrap molasses. Itu indeks glikemiknya 55.
Ini sampah dari gula. Jadi gula itu kalau masuk di pabrik, kan batang-batang tebu masuk digiling. Digiling dapat cairan tadi. Nggak langsung dibikin gula dong. Itu diperam di bak. Waktu diperam di bak itu mengalami fermentasi. Semua nutrisi dan kotorannya itu mengendap ke bawah. Kecuali tebunya mereka cuci dulu. Dan tebu organik. Masuk semua ke bawah. Nah kemudian gula itu jadi bersih. Dia punya sukrosa. Itu yang diambil kemudian dipanaskan. Itulah jadi gula. Semua vitamin, mineral yang Tuhan bikin untuk memetabolisme gula ini turun ke bawah bak. Itulah molasses. Tapi kalau dikerjakan organik, molasses itu diperdagangkan, bisa diperjualbeli. Tapi jangan Anda minta molasses ke pabrik gula di Indonesia. Gulanya penuh dengan pupuk. Gula tebunya nggak pernah dicuci, digiling. Jadi molassesnya hanya layak untuk jadi campuran minuman makanan sapi, kemudian jadi pupuk di pertanian. Kemudian ada maple syrup, indeks glikemiknya 54. Wow, bagus dong. Wah, banyak orang Indonesia kalau datang dari Amerika dimintain untuk maple syrup. Tapi saya mau katakan, kalau hanya untuk pemanis, timbang Anda jauh-jauh beli dari Amerika, ada yang Anda kurang populer. Sekarang dunia malah mengejar gula itu. Nah ini dia. Borasus, Palmyra, lontar 53,77 cuma. Jaggery orang India sudah dari zaman Sanskerta itu sudah terkenal ini. Ini buah lontar. Siwalan bukan sialan ya. Kalau orang Manado dan orang Indonesia Timur inilah pohon woka punya buah kayak kelapa kecil. Ini dia punya gula indeks glikemiknya 53. Nah, kemudian ada lagi yang lebih baik dari itu, indeks glikemik cuma 50. Apa itu? Gula aren. Itulah sebabnya kebutuhan dunia gula aren tidak bisa disuplai Indonesia. Bahkan Eropa aja minta di Indonesia, tidak ada pengusaha yang bersedia itu karena tidak ada sumbernya. Indonesia lalai membudidayakan pohon aren. Itu kebutuhan Eropa aja, Belanda minta. Ada teman di Belanda itu. Waktu saya belajar di sana, kalau you bisa cari pengusaha, bisa siapkan. Kita perlu sampai 200 ton. Karena mereka sekarang ganti semua pemanis di hotel dan lain-lain dan sebagainya, gula merah ini. Disetujui dunia indeks glikemik rendah itu 55 ke bawah. Ini gula yang alami ini 50. Dan saya mau bilang, Sulawesi Utara bukan mau promosi Sulawesi Utara. Gula Sulawesi Utara taste-nya beda, gula merah. Kemudian beratnya beda, coba dipegang. Itu berarti kandungan mineralnya lebih tinggi. Dan mineral yang tinggi itu mineral yang menahan supaya gula tidak dilepas terlalu cepat. Jadi gula aren Sulawesi Utara kalau dibandingkan gula aren yang lain dia lebih berat. Padahal besarnya sama. Dan kalau masak mereka tidak campur-campur pengawet. Dan tidak pernah orang Sulawesi Utara memupuk pohon aren. Wah saya nggak tahu habis ini gula aren jadi mahal nih di Sulawesi Utara. Baru ada gula lagi, ini untuk orang kanker. Kalau Anda sudah kanker, kalau tadi diabetes boleh gula aren. Tapi jangan banyak-banyak lah. Nah, kalau orang sudah kanker, tidak boleh ada gula lain. Gulanya harus lohan kuo. Sebab dia bukan karbohidrat. Lohan kuo itu. Dia adalah gula, bahan bakunya itu adalah alkaloida. Tapi manisnya bisa 250 sampai 400 kali gula. Telah digunakan di Cina sejak dinasti Tang. Di Amerika sudah diekstrak jadi pasir kristal putih. Dan memang tidak menurunkan. Dan saya praktek bikin kue di Amerika. Takut-takut ini om-om setua-tua, tante-tante udah kelebihan berat badan dan kemudian udah diabetes. Setelah mereka makan tunggu-tunggu naik itu gula darah. Karena pakai lohan kuo. Baru ada yang berikut. Ini indeks glikemik 0. Tidak ada indeks glikemik. Baru yang berikut adalah stevia. Dan saya bawa pulang ini stevia ini yang di sudut kanan, ini sweet leaf. Anda tahu setelah ketahuan stevia ini indeks glikemik 0, bahkan dia punya glikosida yang ada di situ itu bukan glukosa, bukan karbohidrat. Glikosidanya yang ada di situ itu anti kanker. Anda tahu siapa pemegang industri terbesar di dunia? Coca-Cola. Dia pergi tanam di Cina, dia pergi tanam di Amerika Latin. Dia buat anak perusahaan Cargill namanya.
untuk produksi ini, sebab dia tahu gula di masa depan. Jika orang telah belajar akibat dari gula terhadap kesehatan, maka semua orang akan mengganti dengan stevia. Masalahnya lohan kuo juga bisa, tapi problem dengan lohan kuo adalah sulit mau dibudidaya. Stevia ini cuma tanam di pot aja, semakannya begini tinggi. Anda ambil satu daun kering, taruh di air minum, itu sudah manis sekali. Baru kemudian ada yakon sirup. Nah, ini semacam ubi tapi daunnya berbeda. Ini indeks glikemik cuma 1. Yakon sirup, natural sweetener. Baru ada oligofruktosa, ada inulin. Ya, itu juga cuma 1. Baru kemudian madu. Madu juga 50, setara gula aren loh madu. Cuma di madu ada komponen lain dan bergantung juga madunya. Kalau honey medicine itu seperti live mail, itu nomor 1 di dunia, buatan Israel. Baru nomor 2 adalah madu manuka, manuka honey. Ya. Kemudian ada sorghum sirup. Jadi itu dibuat dari semacam jenis gandum namanya sorghum. Kemudian ada modified sugar yang sudah disebut-sebut tadi. Modified sugar itu ada high fructose corn syrup. Itu mulai dari 68 dan ada high fructose corn syrup HSCF 55, 58. Ini macam-macam. Itu ada karamel. Kadang-kadang kan Anda beli karamel untuk memaniskan kue, memaniskan manisan-manisan Anda buat. Nah, itu karamel itu 60. Itu masih termasuk indeks glikemik tinggi. Ya, kalau seperti itu. Oke, kemudian ada artificial sweetener. Ini 0 juga indeks glikemik. Asel sulfam K, alitem, aspartam, siklamat, neotam, sakarin, dan sukralosa. Dulu sakarin dipakai oleh Coca-Cola, tapi setelah ada report penelitian sakarin ini bisa menyebabkan kanker dan gangguan ginjal. Nah, ini pemanis, memang rasa manis sekali. Kemudian aspartam juga, ya. Nah, sekarang yang digunakan yang belum ada bukti klinis merusak kesehatan adalah asesulfam K, potasium asesulfam, dan sukralose. Paling banyak itu di susu diet dikasih masuk dan susu binaraga. Oke, kemudian kita tiba pada serat atau fiber. Adalah bagian tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Terdapat dalam buah-buahan, sayuran, butiran uti, polongan, dan kacang-kacangan. Jadi waktu Tuhan beri karbohidrat, Tuhan kasih serat, fiber. Untuk menahan itu. Supaya tidak terlalu cepat dilepas. Waktu kita giling itu beras, apalagi beras putih, fibernya nggak ada. Orang bilang, cookies beras sehat, ya memang sehat. Tapi ya dia menaikkan juga gula darah. Sehat artinya kalau Anda intoleransi terhadap tepung, gluten. Jadi kalau mau bikin cookies beras, lain kali bikin dari beras merah. Manfaat serat. Banyak studi menunjukkan meningkatnya risiko penyakit jantung berkaitan dengan asupan serat yang rendah. Sementara bukti-bukti ilmiah lainnya menunjukkan bahwa serat di dalam makanan harian melindungi usus dari kemungkinan kanker kolon. Jadi kalau Anda penderita kanker usus, itu sudah pasti Anda kekurangan serat dalam makanan Anda. Sejak Anda proses penyapihan dari kesalahan ibu, tidak memberikan nasi beras merah, ya dia bikin bubur beras putih, apalagi makan bubur pabrik. Padahal dulu, anak-anak dulu habis proses penyapihan susu ibu, dia makan pisang. Pisang itu kaya serat, fructooligosaccharides. Sesudah habis makan pisang, dikasih bubur beras tumbuk, beras merah. Itu di zaman lampau, saya masih alami di zaman saya anak-anak. Tapi sekarang sudah tidak dibuat. Jadi ibu-ibu modern, ya, jika Anda masih punya anak kecil, ya informasi ini penting untuk Anda. Yang sudah terlat, ya tinggal bagian minta ampun dosa kepada Tuhan. Karena telah membuat keturunannya, ya, tidak mendapatkan manfaat dari serat. Tapi bagi saya, anak-anak muda Anda tidak boleh jadi permisif. Kalau Anda tidak suka makan nasi beras merah, tidak suka makan sayur-sayuran untuk mendapat serat, tidak suka makan buah berserat, contohnya jambu biji, cuma suka jeruk, dan jeruk cuma diisap kuahnya, dibuang saksnya, padahal di situ ada serat. Anggur dikupas kulitnya, dimakan cuma, orang Manado bilang diisap-isap, dimimis-mimis, kemudian dibuang bijinya, padahal di situ ada oligomer proantosianidin yang bagus untuk jantung dan kemudian mengatur supaya radikal oksigen itu tidak menyebabkan proses radikal bebas kemudian terjadi peradangan. Nah,
Kalau Anda sudah begitu, jangan jadi permisif. Ini kesalahan orang tua saya, tidak melatih saya. Setelah Anda sadar, itu menjadi dosa tanggung jawab Anda sendiri. Lebih banyak bukti menunjukkan serat di dalam makanan harian mempromosikan pengendalian berat badan normal. Itu dia. Jadi itu kunci. Karena itu saya di Jakarta, kalau datang orang tapi repot sekali mau bikin jus ini, no makan cuma nasi beras merah. Makan pagi, makan siang, dan kalau malam tidak usah makan sayur yang banyak. Kemudian atur begini tuh porsi, ini piring imajiner bagi 4. 2/4-nya sayur, 1/4-nya nasi, 1/4-nya lauk. Tahu, tempe, ikan. Cara makannya adalah makan sayur dulu habisin. Setelah sayurnya habis 2/4 piring itu. Setengah piring, cuma 1/4 kan nasi, makan dulu lauknya. Kalau sudah kenyang nggak usah makan nasinya atau cuma makan 1 sendok, apalagi nasi beras merah. Nanti turun sendiri Anda punya perut. Nggak lemas, saya bilang coba aja kalau lemas. 3 minggu telepon, buset, kok turun berat badan saya, kok saya nggak lemes ya. Nggak apa-apa nih, lo nggak apa-apa. Berarti lemak Anda sudah dipakai, dikonversi menjadi kalori, dibakar, begitu. Nah, jadi sederhana sebenarnya. Karena itu saya sering bercanda, mau turun berat badan aja cuma perlu 2.000 perak gitu. Kenapa Anda harus ikut konsultan, ada pergi di, saya usah sebut nanti tersinggung, di mall-mall, kesehatan untuk body shape dan lain-lain. Saya tahu itu. Treatment itu 3 bulan itu 20 juta. Kadang-kadang saya bercanda. Saya bilang, udahlah saya tidak minta 20 juta. Saya turunkan yang sama tapi nggak ada selulit nanti. Ini alami, kemudian cuma bukan berat badan yang turun. Vitalitas meningkat, tonus otot tidak berkurang, kulit kencang. Wah, orang tertarik. Saya bilang saya minta setengahnya aja deh, 10 juta deh. Ya, kadang-kadang orang nggak ngerti di sana, di metode thermal lah, dipanaskan lah, dibungkus plastik lah, disedot lemak lah, di macam-macam, ditotok lah, dan kuncinya di mulut. Balon itu kalau dia jadi gede karena ditiup. Supaya balon itu dikempesin, ya buang aja anginnya. Sederhana kan? Orang nggak mau tutup mulutnya, mau ditotok aja, disuntik supaya kempes. Telan pel ajaib, minum susu ajaib. Aduh. Saya pikir ya seperti ini gimmick-gimmick nutrisi yang menipu dunia modern, yang semakin cerdas tapi semakin tertipu. Oke, jadi cara makan serat itu bagaimana? Tingkatkan secara perlahan-lahan untuk menghindari iritasi, apalagi anak-anak yang biasa makan nasi putih. Jangan dulu langsung kasih nasi beras merah, campur dulu merah dan putih, makan pagi aja. Terus orang tua periksa sebadi enggak nih anak SMA, anak SMP. Oh enggak, baru sekarang tingkatkan, mungkin setelah beberapa bulan, coba nasi merah tulen. Oh sudah enggak apa-apa, enggak kembung dia punya perut, sebab perlu beradaptasi. Kenapa? Orang kalau banyak makan serat itu mesti banyak air, tapi jangan sementara makan serat minum air dulu banyak-banyak. Sebab serat itu menangkap air. Waktu dia tangkap air, dia tekan itu dinding usus, kemudian terjadi gerak peristaltik. Jadi dia beol, buang air besar jadi cepat. Tapi kalau tanpa serat, malas nih usus bergerak. Dia busuk, pembusukan lebih banyak. Mengembangkan apa? Polip di usus. Dokter bilang sekarang polip di umur 30, saya cantol ya, cabut. Terus di umur 40 pergi lagi polip ya, dokter bilang, wah ini polipnya tumbuh-tumbuh terus, saya bakar dengan infrared ya. Oke dokter. Umur 50 dokter ambil, wah ini sudah lain nih polipnya. Sudah ganas ini. Dokter bilang, oke, pergi ke onkolog, periksa laboratorium, oh mesti gunting nih, potong nih usus, kemudian radioterapi dan kemo. Kenapa dokter? Ini sudah kanker, telat. Karena telat mikir, itu dia. Jadi itu dia, karena kurang serat. Pria usia 50 tahun lebih muda memerlukan 38 serat setiap hari, 38 gram. Pria usia di atas 50 tahun tinggal 30 gram karena usus orang tua itu sudah mulai mengalami degenerasi. Wanita usia 50 tahun atau lebih muda 25 gram, di bawah itu 21 gram.
Bukan gram sayurannya, ini serat yang ada di situ. Jadi kalau Anda makan sayuran, contoh Anda makan lettuce. 100 gram lettuce cuma punya 2 sekian gram serat. Jadi untuk dapat 20 gram, Anda harus 2 kilo lettuce. Kalau Anda cuma mau makan lettuce. Karena itu mending makan nasi beras merah, seratnya lebih tinggi. Jadi ada lettuce, ada beras merah, makan buah, jambu biji ada. Jadi begitu kalau makan, ngatur serat supaya dapat. Ya jangan orang datang, Pak Ulun tuh saya sudah makan sayur Pak. Kok ke belakang tuh susah, apa yang kamu makan? Wah 1 piring Pak, kayak kambing makan Pak. Lettuce kalau cuma 1 piring gede begini, coba Anda timbang itu nggak sampai setengah kilo. Berapa banyak serat di situ? 5 kali 3 gram lah, 15 gram lah. Oke. Dan makanlah makanan berbasis tumbuhan, buah dan sayuran untuk mendapatkan karbohidrat berkualitas dan memberikan serat. Tidak usah repot-repot, apalagi kalau Anda minum semacam fiber cream, minuman berserat untuk mengempeskan badan. Anda tahu diambil dari mana? Itu serat wortel, serat kulit jeruk yang dibuang oleh industri jus, dia ambil, itu dia tidak ada ongkos, malah pabrik itu kirim ke pabriknya dia. Enak kan? Kemudian dia bentuk pel-pel ajaib atau dia bentuk minuman ajaib, kemudian dia jual dengan harga itu, berdagang yang menguntungkan. Saya sudah punya ide itu untuk buat di Indonesia, tapi saya terlalu ideal. Ini kan saya menipu konsumen. Itu kan sebenarnya sampah, kenapa saya harus jual tinggi-tinggi harganya. Larut di air, orang minum, kemudian minum sebelum makan disarankan. Maka orang rasa kenyang, nggak pingin tambah lagi makanannya. Padahal bagi saya itu sebuah penipuan, lebih baik saya buka aja. Itu kan dari makanan. Jadi Anda kembali makan makanan alami. Kalau enggak saya tetap menipu Anda makan tepung, makan gula, makan lain-lain. Yang penting minum minuman saya untuk melangsingkan dan saya jadi kaya. Tapi nanti di surga Tuhan ikat batu kilangan di leher saya. Itu persoalannya. Nah ini dia. Jadi ya kadang-kadang kita harus cerdas. Karena itu saya bilang di negeri ini kita lebih suka belajar dari iklan. Itu problem besar. Nah inilah serat di sayuran. Contoh saya bikin jus wortel, saya buang seratnya. Ada kan jus wortel kotakan. Nah ada yang punya ide, dia call itu. Ini kan limbah. Oke, saya tampung Anda punya limbah. Lihat pinternya. Ini pengusaha ya, sekolah-sekolah seperti saya. Saya tampung limbahnya. Baru kemudian dia bikin itu. Serat larut. Dia tambah ini kasih rasa jeruk. Dia kasih gula sedikit, pemanis yang low kalori tadi. Yang low kalori itu gula kimia juga. Kemudian dia kasih minuman ajaib untuk melangsingkan. Asik. Kasih rasa jeruk, dia tambah lagi vitamin sintetik di situ. Mengandung, sebab serat sudah nggak ada vitamin. Saya bisa bikin formula itu. Sudah ada di otak saya, mulai saya pulang. Lama-lama saya dipalu juga oleh Tuhan. Iya, kamu ingin jadi kaya dan menyembunyikan rahasia apa yang saya buat di alam. Saudara, kemudian sekarang sumber serat yang baik. Serat alami, ya itu tadi saya bilang jambu biji. Istri saya tahu itu tiap kali keluar dia bawa jambu biji. Jadi kalau saya mau kemil malam hari ya jambu saya makan. Kalau saya lagi bikin konsep. Kalorinya rendah. Seratnya bagus. Besok pagi-pagi saya sudah bangun pagi subuh-subuh sudah cari toilet. Kemudian ini ada edible seeds. Jadi Tuhan ada bikin bijinya dimakan. Karena itu setengah mati mau pilih bijinya seperti markisa misalnya anggur. Itu edible seeds. Tuhan kasih biji-biji kecil itu ada artinya. Kemudian muncul ide. Jangan makan tomat berbiji, biji cabai, biji apa nanti jadi usus buntu. Itu teori dari planet mana itu? Lebih jauh dari Pluto. Usus buntu itu fekelit. Orang makan kolesterol, minum susu sapi. Itu tentu makan ayam santan lagi, minum susu sapi. Maka terbentuklah itu, kemudian dia dapat itu kalsium tanpa pangsangan. Tidak ada istrinya si kalsium ini, yaitu magnesium dari sayuran hijau gelap. Maka kemudian terjadi kompleks dengan lemak, berjalan lambat, sebab lemak itu diproses lambat sekali, bisa 8 jam. Berjalan lambat sepanjang saluran cerna. Berat jenisnya jadi berat, jadi waktu dia lewat di usus buntu itu umbai cacing, dia masuk ke dalam. Tapi kalau biji cabai, biji tomat, biji jambu biji itu mengapung di atas, tidak akan masuk di situ. Jadi waktu dia masuk setelah dia penuh dia jadi radang, terbukalah itu mulut lebih besar, maka biji. Jadi seperti apa itu orang Manado bilang air terputar itu kalau di laut apa itu? Yang bisa sedot kapal.
Nah kalau sudah terbuka itu umbai cacing begitu karena ada abses peradangan karena fekal tadi kompleks kolesterol dengan kalsium, maka dia sedot semua itu biji-biji. Jadi waktu dokter potong gunting itu dokter lihat, loh ada biji cabai, ada biji lain. Tapi si dokter nggak pernah lapor, apa nih masa hitam, masa putih itu apa ini keras sekali fekalin. Maka terus dikasih heboh lah. Oh jangan makan biji cabai, jangan makan biji tomat, jangan makan biji jambu biji. Pokoknya ada biji-biji. Nah, itu omong kosong semua itu. Kemudian sumber serat yang baik, whole grain cereal. Ada brown rice, red rice, black rice, green rice. Itu green rice dipelihara oleh orang Indian itu. Nah jadi ini yang Tuhan bikin untuk kita makan. Baru kemudian ini karbohidrat kompleks, tinggi serat, sumber mineral. Anda lihat nih umbi-umbian. Karena itu tadi malam saya katakan. Berbeda antara ubi jalar dan singkong. Jadi waktu Anda makan singkong, gula darah Anda naik lebih cepat. Tapi kalau Anda makan ubi jalar, apalagi ubi ungu atau orange atau ubi putih. Apalagi kalau ubi itu berkapur. Jangan ubi cilembu, ini nggak masuk cilembu ya. Saya tidak membahas cilembu, tapi ubi jalar yang lain. Maka gula dilepas pelan-pelan sebab dia ada serat larut yang menahan gula itu. Walaupun dia manis. Seperti itu. Kemudian sumber serat yang baik, whole grain cereal, whole corn. Anda lihat yang paling atas kanan, jagung hitam. Terus ada jagung jelek ini di zaman kita anak-anak kalau dapat jagung begini di kebun. Oh jagung setan ini, buang. Cuma diseleksi pilih yang putih dan kuning. Nggak tahu ini jagung ini yang paling dia punya antioksidan paling tinggi dan memang nggak enak kalau makan. Terlalu keset, susah mau telan, kasar. Tapi itulah faktor pembatas yang Tuhan buat. Bayangkan Tuhan sudah ingatkan doa Bapa kami di Matius 6 kita bahas tadi malam. Ya. Kemudian Tuhan katakan bahwa hidup lebih baik daripada makan. Toh. Jadi kita makan untuk hidup. Tapi Tuhan tahu manusia berdosa. Maka Tuhan bikin pembatasan tebu disimpan. Gula disimpan di tebu. Bukan Tuhan simpan di buah seperti semangka. Tuhan isi air gula di situ. Terus kemudian apa Tuhan bikin? Beras, padi Tuhan kasih kulit ari. Jagung Tuhan bikin begini. Tapi manusia mau improve Tuhan. Seperti dia ngenyek begini. Orang Jawa bilang, Tuhan saya lebih pintar dari engkau. Maka dia rekayasa tuh minum. Jadi sweet corn. Jagung kita sekarang high fructose corn syrup meningkat. Karena itu waktu di Amerika saya bilang, Anda yang ada diabetes dan gemuk walaupun Anda sudah diet, Anda hobi kalau tutup Sabat itu pesta orang Manado makan di sweet corn, itu sama dengan sumpah diri sendiri. So itu dia penyebab. Kaget orang, ini kan jagung rekayasa nih. Sweet corn ini. Makanlah jagung dua seperti dulu di Manado ada jagung putih itu yang pulen, kemudian Manado kuning itu yang tongkolnya besar-besar. Tapi tidak enak tuh jagung keset-keset di situ. Itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam faktor pembatas. Bagi Tuhan adalah kalau satu cukup, satu tongkol ya cukup. Jangan mau makan lebih banyak. Kalau sweet corn kan bisa makan 3 tongkol, 4 tongkol, ada yang jago bisa 10 tongkol. Baru dia puas seperti itu. Nah, sekarang whole grain cereal. Nah, wheat berry ya, ini tidak cocok dengan pencernaan kita sebab dia nggak hidup di sini ya. Itu makanan orang bule sih. Kemudian oat. Ya. Tapi oat yang bagus itu kalau oat yang masuk ke Indonesia nggak usah makan oat lah. Oat betul bagus karena ada resistant starch. Dia menahan lemak, menahan kolesterol dan sebagainya, tapi steel cut oat. Jadi steel cut, jadi digunting dengan gunting besi. Jadi dia seperti beras kemudian dipotong-potong. Anda harus masak seperti nasi, kadang-kadang lebih lama dari nasi baru dia bisa dimakan. Bukan cuma oat-oat yang siram air panas itu naikkan juga gula darah itu bikin gemuk itu oat iklan itu. Bukan begitu yang oat yang benar. Baru whole grain bread ini. Ada whole wheat, whole oat, whole rye. Nah itu kebanyakan nggak cocok untuk ras orang Asia. Pokoknya kita orang Asia, orang Indonesia makan beras lah. Orang Ambon makan sagu lah. Orang Papua makan kasbila. Itu karena itu mereka slim-slim, mereka punya nenek moyang. Tapi setelah jadi modern semua mau ikut makan nasi beras putih ya jadi gemuk. Ini whole wheat pasta. Nah kalau Anda mau beli pasta jangan yang kuning, yang coklat. Whole wheat ada tulis.
kalau Anda cocok makan gandum. Tapi kalau beras whole brown rice pasta, jadi jangan makan bihun putih. Bihun dari beras merah memang nggak enak. Dari beras merah kok ada serat-seratnya. Nggak seenak bihun beras putih itu. Tapi ya itu kalau Anda hidup di kota dan Anda mau cepat-cepat memasak dan sebagainya, ya seperti itu. Dibikin dari beras merah. Baru sumber serat yang lain, beans and legumes. Jadi ada banyak kacang-kacangan dan saya mau katakan satu hal, bukan cuma serat. Kacang-kacangan ini punya protein untuk menghambat pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang menyebabkan kanker. Jadi dia bahkan bisa lunasin polipeptide yang ada di beans ini, bisa memerintah sel kanker yang tidak punya program bunuh diri untuk mundur. Sehingga dia bisa kembali ke epigenomnya sebelum berubah. Karena itu semua orang kanker saya protokol mesti makan ini. Orang komplain Pak Oruntu kentut-kentut terus, Pak Oruntu kembung. Kembung apa kentut? Kalau orang bisa kentut nggak mungkin dia kembung. Kalau dia kembung dia nggak bisa kentut. Kalau kentut biarin aja. Ya memang begitu Tuhan sudah bikin. Sebab dia ada fructooligosaccharides difermentasi oleh bakteri, diciptakanlah butyric acid, short chain fatty acid untuk against cancer. Itulah mekanisme molekulernya. Tuhan sudah atur, Anda komplain, jangan komplain ke saya bilang, Anda kan kanker, nggak mau di kemo, nggak mau disinar, mau secara alami, ya terimalah ini proses yang Tuhan buat, jangan terlalu banyak komplain, terlalu banyak kritik, itu bukan kritik ke saya, kritik ke penciptanya. Nah sekarang nuts, kacang-kacangan, almond, Brazil nut, cashew itu kacang mede, hazelnut, macadamia peanuts, pecan itu kenari, pistachio, pine nuts itu kacang buah pinus itu, dan walnut. Kita terlalu sering cuma makan kacang tanah. Padahal kacang-kacang yang dari kacang-kacangan ini juga lemak, ada lemak, sumber lemak, tapi dia ditahan sebab ada serat. Sama seperti Anda makan kelapa berbeda dengan Anda minum santan dan minyak kelapa, sebab di kelapa ada seratnya, seperti itu. Jadi mana pilih? Sayur santan dan sayur urap. Urap lebih sehat, sebab urap itu berisi kelapa parut. Sayur santan berisi seratnya sudah tidak ada. Jadi kalau Anda ada kolesterol, Anda ada trigliserid bisa naik. Kalau Anda juga kelebihan berat badan. Tapi kalau Anda bekerja di laut, nelayan, mendayung, Anda kerja di lahan pertanian, Anda buruh pelabuhan, ya enggak apa-apa. Bahkan Anda banyak minyak kelapa juga enggak apa-apa supaya tahan di panas sinar matahari. Sebab itu terbakar menjadi kalori yang jadi problem kalau Anda duduk di dalam ruangan dan Anda kerja hanya olahraga jari gitu dan mata tegang di laptop. Nah, itu jangan banyak-banyak itu kalori. Nah, Brazil nut yang di sebelah kanan itu bentuk Brazil nut itu adalah kacang dengan selenium tertinggi. Supaya Anda tahu selenium itu mineral kunci untuk jadi apoenzim dari sistem enzim glutathione peroxide untuk membuat kita awet muda dan supaya kanker tidak terjadi. Oke, jadi Anda lihat ini seperti ini. Alkitab berkata bahwa Tuhan memberi makanan kepada manusia adalah pertama adalah biji-bijian dan polong-polongan. Itu yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 29a. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Jadi Anda lihat manfaatnya, kenapa Tuhan berfirman harus makan seperti itu. Oke, kemudian kedua Tuhan bilang, lihatlah aku memberikan buah-buahan kepadamu dan pohon-pohon yang buahnya berbiji itulah menjadi makanan. Jadi Tuhan sudah set dari awal. Nanti saya akan bahas pada hari Sabtu sore. Ya. Bagaimana nutraceutical, fitokimia dan antioksidan dalam buah dan biji ini adalah berkat yang ditolak kemudian menjadi kutuk.